Oke, selamat siang Ibu Deslin. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, kabar baik Pak. Sehat ya? Sehat. Oke. Eh, Ibu Deslin, kira-kira agenda percakapan kita hari ini apa ya? Oke Pak, belakangan ini saya resah gitu ya Pak ya. Ada hal yang ingin saya sampaikan untuk saya bisa berbagi di hari ini dengan Bapak. Ini Pak, di sekolah itu anak-anak ini belakangan ini mereka itu agak susah diatur gitu ya. Jadi saya harap lewat kegiatan hari ini Bapak bisa membantu saya menemukan solusi gitu ya. Jadi ada terkait dengan karakter siswa itu sulit untuk terkait dengan budaya positif nih Pak gitu ya, menghargai apa yang mereka miliki di sekolah. Seperti itu sih Pak yang jadi keresahan saya. Jadi lewat kegiatan ini ya saya mohon ada sesuatu yang bisa membantu saya. Oke, Ibu Deslin, sangat menarik masalah yang Ibu hadapi ya. Ya, tentunya untuk budaya positif ini pentinglah dalam kehidupan di sekolah. Nah, apa yang ingin Ibu eh, dapatkan lewat percakapan kita hari ini? Oke, tentunya saya ingin lewat percakapan hari ini saya yang pertama juga merasa tenang plong dulu gitu ya Pak. Setinya punya teman berbagi. Nah, ketika saya merasa plong, saya bisa dapat pencerahan untuk menemukan solusi terkait dengan apa yang mungkin Bapak bisa mengantarkan saya untuk menemukan solusi-solusi terkait dengan apa yang saya alami sekarang. Oke, terima kasih ya Ibu Deslin. Iya Pak, sama-sama. Kira-kira budaya positif seperti apa yang Ibu inginkan bisa dijalankan di sekolah? Oke, yang pertama mereka bertanggung jawab dulu ya Pak ya. Mereka bertanggung jawab itu sih yang saya ingin siswa miliki karena kalau mereka bertanggung jawab tentunya mereka tidak merusak gitu ya apa yang jadi bagian dari mereka. Jadi saya rasa sih kadang sudah ada apa ya kesepakatan kelas juga tapi masih saja gitu loh dilarang gitu apa dilanggar seperti itu sih. Jadi saya pengen mereka punya pemahaman konsep tanggung jawab dulu itu sih yang ingin saya dapatkan dari sini Pak. Oke, jadi bertanggung jawab ya Iya. dari siswa sendiri. Kira-kira menurut Ibu Deslin, tanggung jawab seperti apa yang Ibu inginkan yang dilakukan oleh seorang siswa di sekolah? Oke, tanggung jawab yang ingin saya dapatkan adalah mereka menghargai bahwa ketika ada di sekolah barang yang mereka miliki sarana prasarana yang ada di sekolah itu adalah bagian dari hal atau barang yang mereka bisa pakai gitu ya sehingga ketika mereka bisa pakai itu bermanfaat untuk mereka dan mereka bisa lebih bertanggung jawab untuk tidak merusak seperti itu dengan cara bertanggung jawab dengan cara tidak merusak. Ini saya mau konfirmasi Bu. Iya silakan. Kira-kira yang merusaknya itu seperti apa Oke, dari siswa? mereka mencoret-coret Pak, coret-coret di kamar mandi dan itu kamar mandi awalnya itu dari kamar mandi laki-laki dulu ya karena biasanya yang banyak tulisan itu tuh ada di kamar mandi laki-laki gitu ya tapi kali ini lebih fatal gitu ya. Selama ini di kamar mandinya itu hanya tulisan kecil-kecil gitu ya tapi ini tulisan besar gitu ya hampir seluruh ruangan kamar mandi itu full gitu ya dan itu dipiloks dengan warna-warni. Nah kemudian selang beberapa hari kemudian hal ini juga terjadi di kamar mandi perempuan jadi ternyata uh, kami pusing gitu ya. Saya sendiri pun pusing. Kok apakah anak-anak perempuan juga ikut coret-coret di dalam kamar mandi gitu. Jadi mereka pelampiasannya apakah itu bentuk pelampiasan ya itu yang menjadi pergumulan yang masih kami uh, selidiki juga seperti itu, Pak. Jadi seperti itu ya situasinya Iya, Ibu. iya. Kira-kira menurut Ibu Deslin, untuk mengurangi coret-coret yang dilakukan oleh siswa di sekolah itu dengan
apa itu membelok ruangan. Kira-kira eh, sebagai sebagai guru, sebagai pendidik, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Desli? Iya, ini yang kira-kira ya kami pernah dulu itu ya Pak, sebelum COVID itu kami melakukan memfasilitasi gitu ya anak-anak untuk mural gitu ya di dinding-dinding sekolah gitu ya. Tapi setelah COVID itu memang kami tidak memberikan ruang lagi kepada mereka untuk mengekspresikan. Dan terkait dengan hal yang terjadi kemarin bersama dengan kami duduk berembuk bersama gitu, kira-kira langkah apa sih yang supaya anak-anak mencoret itu bagian dari kreasi mereka tapi di tempat yang benar. Dan beberapa ide saya sempat sampaikan bagaimana kalau kita memberikan atau peluang lagi kita mengadakan lomba uh, meng, apa ya melukis mural di dinding-dinding sekolah gitu ya. Dan memang belakangan ini memang kita membatasi gitu ya dinding yang karena kami pihak yayasan yang sudah dicat bersih itu tidak boleh ada coret-coret apapun gitu ya. Jadi anak-anak saya punya potensi, cuman mungkin karena kita tidak memberi ruang sehingga mereka coret-coret sana sini. Yang kedua, um, saya selain kegiatan itu kita bikin lomba gitu ya, lomba antar sekolah dengan melibatkan mungkin medianya bukan dinding tapi medianya bisa di kertas. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Deslin. Saya mau konfirmasi ini Hmm. untuk lomba yang dilakukan itu, yang Ibu rencanakan untuk dilakukan, Hmm. kira-kira bisa efektif mengurangi anak-anak itu mencoret di dinding. Ya, menurut saya sih bisa gitu ya, Pak. Karena beberapa waktu yang lalu kami pernah melakukan itu ya, karena berangkat dari permasalahan yang sama gitu ya. Ya, dan bisa terakomodir dan kami tidak membatasi bahwa oh ini temanya apa, ekspresikan segala sesuatu selama itu positif gitu ya. Jadi walaupun memang mungkin tidak seefektif mungkin tapi setidaknya bisa mengurangi gitu ya dari apa yang mereka. Jadi mungkin ini belum 100% akan buat berhasil ya. Pasti masih ada saja peluang untuk mungkin tidak sebesar yang sekarang tapi mungkin ada goresan-goresan kecil pasti itu ada gitu ya. Dan bagi saya ini salah satu solusi yang mungkin bisa meminimalisir seperti itu, Pak. Oke. Uh, jadi hal ini dapat meminimalisir Uh, akan kenakalan anak-anak untuk mencoret dinding sekolah, fasilitas sekolah. iya. Nah, kemudian dalam lomba itu kira-kira apa yang disiapkan untuk kegiatan tersebut, Ibu? Oke, karena ini yang akan laksanakan dari kerjasama dengan pihak OSIS juga berarti kami memberikan space. Jadi karena di sekolah itu banyak tempat, jadi space itu kita tentukan gitu ya. Sebab ini bagian dari kontrol juga supaya mereka nggak bisa yang aneh-aneh juga tempat lain. Jadi space-space itu ditentukan. Kemudian alat berupa cat, kuas itu kita juga sediakan. Namun kita mungkin dari saya selain yang disiapkan bahan-bahan dasar, siswa juga akan diberikan kesempatan untuk membawa alat-alat pendukung dalam kegiatan lomba seperti itu. Oh iya. Oke, jadi dari lomba yang akan Mm-mm. direncanakan dari pihak sekolah menyediakan beberapa keperluan memfasilitasi anak ketika melakukan lomba ini. Terus si Bu Deslin, kira-kira dalam Ibu melakukan kegiatan ini, siapa saja yang akan terlibat? Siapa saja yang akan terlibat dan memberi dukungan kepada Ibu? Oke, ini kita mulai dari skop yang kecil dulu karena ini antar sekolah antar kelas. Jadi siapa saja yang terlibat pasti Bapak Ibu guru bersama pimpinan di sekolah yang akan kami libatkan dan di dalamnya ada siswa dan pengurus OSIS yang akan membantu kami nanti untuk mengkoordinir karena kami adalah satu yayasan, kami di bawah naungan yayasan, otomatis tetap harus ada bukan intervensi tapi kami melibatkan gitu ya, melibatkan tahu dengan begitu yayasan juga terbuka gitu ya karena selama ini kan memang dibatasi ruangan-ruangannya itu nggak boleh dicoret-coret sembarangan gitu ya. Seperti dengan kegiatan ini pihak yayasan bisa melihat peluang bahwa bagian ini adalah kreasi atau seni gitu ya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke,
Oke, jadi Ibu dapat berkolaborasi dengan pihak yayasan, rekan-rekan guru. Iya. Ya, tentunya ini sangat penting juga. Oke, terima kasih untuk percakapan kita hari ini, Bu Deslin. Iya, Pak, sama-sama. Ya, Saya yang semoga ucapkan terima kasih. ya, bulan depan saya bisa mendengar kabar yang menggembirakan dari Bu Deslin. Ya. Kemudian dalam percakapan ini, Bu Deslin, kira-kira apa yang Ibu bisa dapatkan atau insight apa yang Ibu bisa peroleh percakapan kita saat ini? Oke, hari ini saya mendapatkan penguatan gitu ya. Jadi mendapatkan penguatan tentunya karena ternyata dari tadi ketika Bapak mendengar, menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan, Bapak terus mendorong saya untuk melihat peluang-peluang ya. Sehingga saya merasa ada satu kekuatan yang backup saya untuk melangkah gitu ya. Dan yang kedua, dari sini Bapak membuka cakrawala berpikir saya juga bahwa oh Bu Desin ini tidak sendiri, butuh orang lain untuk terlibat. Tadi Bapak satu kata yang muncul dari Bapak adalah kolaborasi. Jadi saya belajar bahwa dalam sebuah masalah ketika kita berjalan sendiri tentu akan tidak semaksimal untuk penyelesaian, dibutuhkan kolaborasi. Sehingga yang tadi jadi keresahan saya di awal, saya tidak tanggung sendiri tapi bersama dengan setiap stakeholder sekolah kita bisa meminimalisir apa yang jadi permasalahan yang di awal tadi. Oke, Seperti itu, Pak. terima kasih banyak ya Ibu Ya, Deslin. sama-sama, Semoga Bapak. percakapan kita ini dapat bermanfaat untuk Ibu Deslin, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Bapak. Oke.